Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Sunnah solat qabla ad-dukhuli, sebelum masuk, fiha, pada solat, syai'ani, ada dua sesuatu, al-azanu wal iqamatu. Yang pertama azan, yang kedua iqamat. Jamaah azan ni tersyariatan di Madinah setelah umat Islam banyak, setelah ada masjid untuk tempat berjamaah, maka Nabi dan sahabat-sahabat, bagaimana cara kita mengumpulkan orang supaya jamaah tahu bahwa waktu sholat sudah masuk, sehingga orang datang ke masjid. Banyak usul. Ada yang mengusul kita menggunakan trompet ya Rasulullah, karena trompet waktu itu sudah ada. Nabi SAW tidak mau, ya, karena trompet itu orang Yahudi. Jadi Yahudi itu menggunakan trompet termasuk di dalam memanggil jamaahnya. Jadi mereka punya menara, kemudian dari menara itu mereka tiup trompet. Nah, walaupun trompet layak jak tetanggi so dengan tepiak jamaah, dek so tepiak dengan trompet merasa mana ke. Tapi sudah ada. Kemudian ada yang mengusul kalau begitu kita pakai lonceng ya Rasulullah. Nabi tidak menerima karena lonceng itu dipakai oleh Nasrani. Jadi mereka juga punya menara-menara besar, di atasnya ada lonceng. Untuk menunjukkan berkumpulnya orang-orang Nasrani. Ada lagi yang mengusul untuk kita nyalakan api di atas tempat tinggi. Karena waktu niki api juga dipakai jadi tanda orang untuk menunjukkan sesuatu. Jadi dengan menyalakan api di tempat tinggi, orang tahu bahwa sudah masuk waktu. Tapi Nabi tidak menerima karena itu adalah majusi. Akhirnya tidak ada kesepakatan. Nah, pada waktu malam harinya, salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sahabat bermimpi. Ya. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih bermimpi, dia di dalam mimpinya ada orang datang. Di dalam perasaannya itu ada orang datang membawa ada trompet, ada juga dia bawa lonceng, dan dia berkeliling jualan dalam mimpinya. Dia stop orang itu. Wahai penjual, saya mau membeli apa yang Anda jual. Ya, ada lonceng, ada trompet. Nah, orang ini nanya, Anda mau beli ini untuk apa? Oh, untuk saya panggil orang sholat. Lalu dalam mimpinya orang ini berkata, maukah Anda saya kasih tahu cara memanggil orang sholat? Oh, tentu. Lalu diajarkan sama orang itu dari awal sampai akhir azan. Dan dia terbangun. Pada waktu pagi dia langsung melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi begini dari awal sampai akhir. Nabi katakan, mimpimu itu adalah mimpi yang benar. Panggil Bilal, ajarkan kepada Bilal apa yang diajarkan orang itu kepadamu. Nah, barulah disyariatkannya azan untuk memanggil orang sholat. Dan itu hukumnya sunnah. Nih, kita mulai isi wasunanuha qabla dukhuli fiha. Sunnah solat sebelum masuk kepada solat. Lamun mengetahui masuknya waktu wajib. Nah, azan itu adalah mengucapkan zikir-zikir yang sudah dikhususkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai dengan akhir. Di dalam azan kalimatnya isbaq, ganda. Sedangkan di dalam iqamat kalimatnya ganjil. Takbir di awal 4 untuk azan. Iqamat 2. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhidnya double 2 di azan, 1 di iqamat. Syahadat rasulnya juga 2 di azan, 1 di iqamat. Hayya 'alatain. Nah, hayya 'alatain itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Masing-masing 2 di dalam azan dan di iqamah masing-masing 1. Di iqamah ada kalimat tambahan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, Allahu Akbarnya sama yang di akhir. Tauhidnya juga sama, kalimat tauhidnya la ilaha. Standar itu sudah berdasarkan standar yang ditetapkan Nabi SAW. Azan itu dipilih oleh Nabi SAW orang-orang yang bersuara keras dan bagus. Dekna kerasnya doang, lagu dekna bagus, tidak dipilih oleh Nabi. Azan dengan iqamat bedanya, kalimat-kalimat azan harus dilantunkan keras dan panjang. Sedangkan iqamat harus pendek dan pelan. Karena tujuannya berbeda. Azan memberitahukan orang bahwa waktu telah masuk. Maka semua orang di tempat-tempat yang jauh mesti dengar, mesti tahu bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Sedangkan iqamat memberitahukan kepada orang bahwa waktu berjamaah telah tiba. Berarti hanya memberitahukan orang yang hadir di tempat berjamaah. Sehingga iqamat itu tidak diperkenankan dengan suara keras dan panjang. Pendek, pelan. Karena apa? Karena tujuannya adalah memberitahukan orang yang sudah hadir. Sedangkan azan memberitahukan orang yang belum hadir. Mungkin juga orang sedang sibuk. Ya bedanya antara azan dan iqamah. Orang yang bermimpi pertama kali ini, yaitu Abdullah bin Zaid, pernah minta kepada Nabi SAW. Apa katanya? Hadis dari Abi Dawud, an Abdullah bin Zaid annahu qala, ana ra'aituhu yani al-azan wa ana kuntu uriduhu. Saya sudah melihat azan ini dalam mimpi saya, katanya. Dan saya ingin menjadi muazzin. Artinya dia bercerita pernah dia sampaikan ini kepada Nabi SAW. Dia ingin jadi muazzin. Qala, Nabi SAW bersabda kepadanya, fa'aqim anta. Engkau iqamat saja. Artinya jamaah, tidak semua orang diperkenankan oleh Nabi untuk menjadi muazzin. Muazzin Nabi itu di Madinah cuma 2. Bilal dan Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Dan dua-duanya azan. Untuk subuh, mereka dua-duanya azan. Yang azan pertama Bilal, belum ada waktu. Yang azan kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, setelah ada waktu subuh. Yang lain banyak. Tapi karena Nabi SAW memberi persyaratan. Suaranya keras dan bagus. Orang yang pertama kali membawa kalimat ini pun
meminta untuk dijadikan muazin. Tapi Nabi SAW suruh dia, fa'aqim anta, qomat saja. Maka berarti boleh yang azan lain, yang iqamatlah lain, boleh berdasarkan hadis ini. Kalau bisa dia yang azan, dia yang iqamat, afdal. Gitu. Di dalam masalah azan dan iqamat, kalimat-kalimat itu sudah pasti tidak berubah lagi. Orang yang azan mestilah orang-orang yang sudah bersuci, termasuk dari hadas kecil. Andai dengan ia azan lalu ia berhadas, apakah sah? Sah. Hanya makruh hukumnya orang yang belum bersuci dari hadas kecil azan. Bagaimana dengan iqamat? Lebih makruh lagi. Karena iqamat itu sudah waktu untuk mendirikan sholat. Jadi tidak sampai mengatakan itu batal kalau dia belum wudu. Makruh untuk azan orang yang belum wudu, dan lebih makruh lagi untuk iqamat untuk orang yang belum berwudu. Azan itu menghadap kiblat. Ya, kecuali ketika dia hayya 'ala jayin, sunnah dia hayya 'ala shalah itu ke kanan. Ya. Kemudian yang keduanya ke kiri. Hayya 'alal falahnya ke kanan. Kemudian yang keduanya ke kiri. Ada juga yang menafsirkan hayya 'alal shalahnya ke kanan dua-duanya, hayya 'alal falahnya ke kiri dua-duanya. Maksud pada waktu itu adalah supaya di jihad kanan mendengar, di jihad kiri mendengar. Maka yang lebih mendekat daripada kedua pendapat itu adalah pada hayya 'alas shalah kanan dan kiri, pada hayya 'alal falah pun kanan dan kiri. Karena ajakannya berbeda. Jamaah, apakah anak-anak kecil itu sah dia punya azan? Sah. Hanya saja jika ada anak kecil yang azan, jangan sekali-kali langsung sholat, kecuali setelah kita mengambil keyakinan bahwa waktu sudah ada. Sebab anak kodek no belum tentu dah tahu akan masuk waktu. Kecuali muazin yang sudah biasa, yang sudah kita tahu bahwa dia paham tentang waktu, bahwa dia pasti ngecek dulu jadwal waktu baru dia azan. Tiba-tiba suatu saat kodek anak no azan, cek jam. Oh iya. Berarti bukan semata-mata kita mendengar anak ini untuk mengetahui masuk waktu, tapi kita berijtihad. Nah, jadi di dalam azan walaupun dia sunnah, maka tetap harus kita perhatikan juga. Mestinya di setiap masjid ada seleksi azan dulu. Nah, kalau mau narak maulid atau darang lomba azan, mulai lingkar anak-anak si kodek-kodek nah. Si kira-kira memiliki suara bagus dan keras. Juara sikit, juara dua, juara telu nah wah. Nah, ini kan jadi muazin ke depan. Supaya tidak sembarangan yang azan. Zaman Nabi tidak boleh sembarangan. Dia minta saja sahabat itu karena tidak, menurut Nabi tidak diberikan. Walaupun sesi azan mestinya bisa diterima. Tetapi ingat, serius. Ini sesi azan. Mohon maaf para. Dengan azan, asal mulai azan iri-iri batur. Hendak nasi ngano. Ya. Si toha ni doang azan.
Jaga wah dia na pedas sokat huruf no. Ini narak ngandek nih lolos. Ada sampai sini. Kemudian adab-adab di dalam azan itu mesti diajarkan. Bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat dengan cara berdiri. Adab di dalam azan. Mohon maaf mau yang cerita dengan Tuan Guru almarhum Tuan Guru Sofwan Lai Kanja Pak Istana tahu almarhum. Waktu si jadi pengurus pondok pesantren se-NTB, keliling dengan. Nah, satu tempat di Lombok bagian selatan arah tengah dengan azan. Tahun masjid tengah banget. Tuh, dok sembayangan itu Guru, sila katuk baik datang tuh. Sepi masjidnya. Tahun dengan sangat ngebangun. Tamu ini Ustaz Istana Taufik dinarak masih dengan sangat bangun. Padahal suara masih. Tak menjuk mimbar ni lalu dengan le mimbar no. Tahun-tahun no tahun le dalam podium no ke tahun nyandar entah nanti. Sambil nyadar lojo nyadar sambil tinduk bergelak no handar ngebah. Astagfirullah makat menintan mengebang dungguras dan nganjeng tadan ngebang. Jadi enggak sih jawab. Dakak ke nganjeng, dakak ke tokol, dakak ke tinduk Tuan Guru. Darah jadi datang. Tiang seazan, tiang seiqomat, tiang jadi imam, tiang jadi makmum. Saya jadi kita kenara. Allahu Akbar. Memang banyak jamaah. Masih dulu masjid sama model menu. Terutama jamaah-jamaah misal marandan masih selalu begawah marandan mana atau begawah. Karena memang di Lombok Timur sampun yang sekali masih berjamaah tayak jok masjid niki. Terus azan niki sesuai malam-malam dek. Ya kesuwen waya. Pasti yang tayak mesa ternyata. Jamaah nina rak jaga kaji dua kaji teluh. Bo iya mesa niki julu wayah niki. Terus bapak nanu pasti yang tayak kanje kanak niki kamat langsung. Yo sila pelingih dan lamun rak pelingih dejak. Sila. Akhir selesai berjamaah ya pun. Marat niki cerita Ustaz dan jadi pada begabah doa betul-betul niki. Jadi wak niki kadang-kadang mesa dia. Subhanallah. Masih kalah jari deh. Sekali waktu nung tiang bedai dari gunung. Telah tiang le. Sedeman pusuk di kara masjid Sedirurung. Azan, tukang azan niki. Nah, tiang betulan kancek anak paling kode niki. Selesai azan menu masih nganti ini nara. Akhir kamat. Ya azan, ya sak kamat, ya sak jadi imam. Terus tiang jadi makmum berdua kancek anak niki. Badik tiang jak lamun dik tiang mampir badik ke mesa jadi imam kancek makmum. Subhanallah. Memang ini menjadi keprihatinan. Sampai kena tutup ke dunia ni jak kiamat masih batur menu kan. Terus mele tetambah surga terus. Mano ya man. Ente buka surga no wayen kadang-kadang di dalam langat tisin. Ya wah berjulu pada barong-arongan. Kan. Allahu Akbar. Nah jadi azan dan iqamat. Iqamat makin niki sudah mulai bergeser. Oh, lagu iqamat pada belo-belo. Tidak mesti. Dan tidak pantas. Karena iqamat itu hanya memberitahukan jamaah yang ada. Itu fungsi iqamat. Sehingga dia suaranya harus pelan, rendah dan agak cepat. Agak cepat artinya cepat habis.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lamun azan aja panjang, Allahu Akbar keras supaya orang jaraknya agak jauh dikit. Lamun azan, lamun aja dipercepat, rendah, kemudian hanya untuk memperdengarkan jamaah yang ada. Nah, jadi kanak-kanak nanti duit berkreasi, yang perlu standarisasi. Seharusnya pada takmir masjid kita sudah menentukan siapa muazzin, siapa imam. Antik memang siapa yang menjadi pemimpin di dalam sholat, supaya betul-betul memahami semua sholat. Muazzin memahami tentang masuk waktu terutama, supaya jangan salah orang yang mengikutinya. Namun itu mohon maaf si wah tengaji marasan sini, namun terdengar kan kadang-kadang yuk marak mendek mana waktu gunin teh cek terus. Nah itu sudah ijtihad namanya. Tapi banyak terutama ibu-ibu di minuman dengar azan, kok dengan azan wah. Nah ini sebab ini doang baris lamun dek tertugas sang ibu ngase si dah bawa ke susu datang jam 3 asar wah ngebang padahal dek man warak waktu. Nah dan sama raman apa. Jadi untuk iqamah sebaiknya orang yang azan itu yang iqamah. Paling penting iqamah itu harus mendapatkan izin dari imam. Dia mah datang imam. Saya jadi imam, selun-selun kamat. Bingung terus imam lah. Jadi tanya dulu imam. Paling tidak lihat imamnya berembing. Lamun hara isyarat kamat. Jadi hak imam kamat itu. Karena kamat itu akan segera mulai sholat. Jadi tidak penjuluk-juluk barong-ngarongan baras dia mau kamat. Ya penjuluk diri kamat. Dari sisi pahala jamaah luar biasa muazzin ini. Pahala orang yang azan itu adalah mada sautihi katanya. Sepanjang suaranya terdengar itu, semuanya minta ampun untuk orang itu. Ya. Hatta batu katanya dalam hadis. Jadi yang memohonkan ampun orang yang azan itu adalah sepanjang suaranya terdengar. Sehingga besok di yaumil qiyamah di padang mahsyar itu yang nyata terlihat pedas memang sendiri muazzin. Mulai dalam penjelasan si lain ya paling belo belum nunin lah takut patur lamun belo belum. Maksudnya dia itu terlihat nyata jelas spesial dengan jadi muazzin teman. Lain daripada yang lain. Sehingga bahkan Nabi katakan lamun bau isi itu barongan-rongan ampun mau jadi muazzin. Lagu maksud lete lamun harak berjuluang jamaah hendak ke berebutan. Lamun harak berjulu sak lampak jok mik no adik ya. Ndak nu bersepakan. Ono apa lagi sampai bersuara. Anak tiang lain girang jadi muazzin. Subuh nuwang, urus tersungki lampak. Dek teman datang musalla wahara angkat ngerisik kanu mik sini wah aneh yara wanal. Irang mami tulak kumenek julu. Alamun sakanak adik kembe. Ni sa tawa arak sama nu. Wah begas-gasal dengan balik datang jebak wahara azan. Burung berjamaah ulik gara-gara dia mau jadi muazzin. Tak sampai menuh.
Disuruh kita untuk berlomba-lomba, tapi jangan sampai meraankan sana. Cerita terjadi itu di bagian Kecamatan Batu Layar. Ni masih pada peta pahala pelik siaran azan no. Jadi lengan malam no han siapang diri jadi muazin subuh. Berembedat mixing gulung jauh nulik. Muazin kedua telat datang, jangan peta mik sebenar. Datang tu astaga, wah jauh mik kena ni jemaah. Akhirnya lawang sing kunci lapun. Kunci jauh karingan. Papa subuh, bo iya wah ngasih lagu sinanti doang, telek doang. Muazin saja mik selapun gerak lawang denara kebukaan. Berdua-dua denar azan, jadi kan rugi jari masyarakat rugi. Sunnah di temau isin, ndak sampai sama no. Lamun harak jauh mikno ane wah, mana. Jadi walaupun tersuruh berlomba-lomba, ndak sampai sama harak no. Mareste, wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Dan sunnah setelah masuk di dalam solat ada dua sesuatu juga. Nah, sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah ab'ad. Sunnah yang nilainya separuh nilai rukun. Sunnah yang kalau ditinggalkan, sunnah lagi diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu yang dimaksud dengan sunnah setelah masuk di dalam solat. At-tasyahudul awwalu, yang pertama tasyahud awal, yaitu tahiyat awal, wal qunutu fis subhi, dan kunut pada salat subuh, wa fil witri, dan pada waktu witir, fin nisfis sani, pada setengah yang kedua, min syahri ramadhan, daripada bulan Ramadan. Tasyahud awal. Tasyahud awal niki adalah sunat ab'ad. Kalau imam itu lupa, kemudian bangun dia daripada rakaat yang kedua, yang mestinya dia tasyahud awal. Ketika dia baru saja bangun, belum sampai setengah, ingat dia atau diingatkan sama makmum, turun dia, maka dia tahiyat awal atau tasyahud awal, dan nanti biar ndak usah sujud sahwi. Tapi kalau seandainya orang ini lolos dia panjang nuwah nganjeng, tidak boleh dia kembali. Sebab ketika dia sudah lurus berdiri, maka ini adalah tempatnya rukun. Ya, berarti dia sudah masuk mengerjakan rukun, kecuali dia belum tegak berdiri. Tidak boleh dia kembali. Kalau dia kembali, imam ini padahal dia sudah tegak, batal sholatnya, karena dia tinggalkan rukun untuk mengambil sunnah. Tidak boleh. Lamun terjadi makmum, tak usah ikutin imam itu kalau dia kembali. Allahu Akbar ni sini lemu dengan subhanallah ni lagu panjang. Turun dia lagi, biarkan. Makmum lebih baik muparakah. Lanjutkan solat sendiri di belakang. Sebab imam ini tidak boleh dia kembali ke bawah, karena tasyahud awal itu sunnah. Sedangkan berdiri betul pada posisi setelah lupanya tadi adalah rukun. Berembel namun dek naman tegak. Ketika dia sudah lewat daripada pertengahan, artinya lebih banyak berdiri. Atau sudah berdiri tapi belum tegak, ingat dia, turun dia.
ini tidak masalah. Karena belum dihitung dia masuk ke dalam rukun. Nah yang ini nanti dia tasyahud awal, tapi nanti dia sujud sahwi. Karena sudah melewati tengah. Ya. Kalau sudah lewat tengah, belum tegak, kembali saja. Tapi ini tetap, walaupun dia tasyahud awal, ditambal juga dengan sujud sahwi. Yang tidak diperkenankan kembali itu ketika dia sudah tegak. Wah sekali jamaah nulih bagian bawah gunung. Sholat maghrib yang jadi imam terundang berbuka bareng. Pasti yang lupa untuk tasyahud awal. Allahu Akbar, wat yang anjang lurus. Ribut belum mau dikena subhanallah. Adik. Lanjut sholat setelah 3 rakaat maghrib waktu niki. Kemudian tahiyat akhir, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam kanan dan salam kiri. Selesai tiang solat salam niki masih harap nganjeng lek mudi solat. Berembe cerita jamaah pun masih solat lek mudi. Selesai pada solat salam langsung tiang berkedua. Apa ampuk de masih sida pada sembahyang lek mudi. Lah dek namai idap tu dek tahiyat awal ustaz lah. Terang dek dua pada ngaji sida. Sida nurut-nurutan. Ndek esok terkadu perasaan dek dalam solatnya. Masa kita kena di rumah idap tu dek tahiyat awal itu jana pada bili ni imam dah. Kalau dia berniat muparakah tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada niatnya muparakah, batal solatnya. Karena dia sudah berkhilafan dengan imamnya. Ditlamun le masalah ni innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi mestinya ketika saya sudah berdiri tegak, saya tidak boleh kembali dan makmum tetap mengikuti saya berdiri. Tidak boleh dia tahiyat awal. Seandainya ia tokol makmum no jamaah. Karena ia ingat na diri dia tahiyat awal. Allahu Akbar tokol imam no nganjeng. Wah lurus. Wajib dia ikut bangun ini. Makmum ini. Tak boleh dia diam. Kenapa? Karena imam yang dia ikutin itu tetap mesti dia ikuti. Kecuali rukun. Kecuali lebih rakaat. 4 rakaat mau solat isya. Allahu Akbar. Kan makmum ingat diri 4 rakaat tokol tahiyat akhir. Imam ni nganjeng. Subhanallah ni dia tokol-tokol. Adik nganjeng mesa. Kita jadi makmum 2. Alternatif pertama berniat muparakah tahiyat salam selesai. Lanjutkan sendiri. 2. Tunggu saja dia. Boleh. Ndak tak baca tahiyat, jerat duduk tahiyat ada doa. Belo-belo angkah imam selesai. Terusna tahiyat. Terusna misalna sendiri masalah sujud sahwi ya na milu sujud sahwi. Renjak kita melenten urut imam jangan ketu tutup. Boleh. Alternatif yang kedua itu. Boleh. Tapi di dalam penjelasan ulama lebih baik mufarakah. Ya. Jadi artinya lamun nganjang kelolosang rakaatnya wah lebih sementara itu tahu rakaat wah pas ndor imam nganjang berniatlah melanjutkan sendiri. Tahiyat salam kanan salam kiri. Hendak pi omehang imam terus. Namanya orang lupa itu jamaah manusiawi.
ngaji. Nah, yeti tahu betul-betul jamaah hendak tak hanya di dalam solat. Di dalam solat itu hanya kita dilatih oleh Allah. Di luar solatlah tempat kita harus mengamalkannya. Itu sebabnya orang yang solat benar-benar akan terlihat daripada bagaimana dalam kehidupannya tanha anil fahsya'i wal munkar. Termasuk masalah lupa. Ya. Begitu baris kadang-kadang dia terperi ketuan dengan dia lupa atau dia tersalah atau dia sengaja, kita belum tahu. Tapi kadang-kadang wah kedong tomehang bater, wah kedong pleng hukum langsung. Apa kita tidak berdosa? Nah ini kadang untuk betul-betul memahami semuanya, terutama dari ibadah kita, hikmah-hikmah ibadah kita itu kita terapkan dalam kehidupan. InsyaAllah apapun baru dah kita hadapin. Kenapa? Karena kita sudah paham tentang alur kehidupan yang diatur oleh Allah ini. Jadi mohon maaf jamaah, ngaji di peraid full pengajian kita, tapi karakter kita belum islami. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya mestilah kita itu betul-betul memahami agama kita, paham betul tentang Islam ini, paham betul apa yang kita lakukan dalam ibadah ini. InsyaAllah dalam kehidupan kita tidak ada